بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. A'azakumullah. Di antara ciri-ciri tanda-tanda ilmu yang bermanfaat pada seseorang hamba ialah kasratut tawadhu' kullama zada ilma. Semakin banyak tawadhu'nya setiap kali bertambah ilmunya. Setiap kali bertambah ilmu semakin tawadhu', semakin rendah hati. Ini merupakan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, dia menyatakan yanbaghi lil alim ay yad'a ar-ramata 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi ta'ala. Seyogyanya seorang alim itu meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti disyariatkan nyiram-nyiram tanah ke kepala. Yang dimanakan ialah tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang punya ilmu, terutama ketika ilmu dia semakin bertambah, semakin banyak, semakin luas. Terutama ketika dengan ilmunya itu dia sudah mencapai sesuatu tingkatan tersendiri di kalangan masyarakatnya. Dikatakan sebagai seorang kiai, dikatakan sebagai seorang dai, dikatakan sebagai seorang mubaligh, seorang ustaz, atau lebih tinggi daripada itu seorang alim. Semakin dia tinggi kedudukannya, semakin tinggi martabatnya dengan ilmu yang dia miliki, maka dia semakin tawadhu, semakin rendah hati di hadapan orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada aku, an tawadhu, hendaklah kalian tawadhu, rendah hati di hadapan orang lain, supaya tidak ada seseorang pun yang berbangga-bangga dengan ilmunya di hadapan orang lain, supaya tidak ada seseorang pun yang melampaui batas, yang semena-mena kepada orang lain. Tawadhu. Beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, فَإِنَّهُ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Tidaklah seseorang itu tawadhu, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan pasti mengangkat martabatnya. Semakin dia tawadhu, semakin tinggi martabat dia di mata masyarakat. Semakin rendah hati, semakin tinggi kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat. Itu pula yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam
di hadapan para sahabatnya. Bentuk-bentuk tawadhu cukup banyak. Ini yang perlu kita sampaikan supaya kita mengerti bagaimana bentuk ketawadhuan. Terkait dengan pembahasan ilmu, bentuk tawadhu seseorang dengan ilmunya ialah karahiyatut tazkiyati wal madah. Tidak suka disanjung, tidak suka dipuji. Walaupun mungkin kedudukan dia, martabatnya dia layak untuk itu. Dia sudah mencapai tingkatan keilmuan yang tinggi, yang luas. Dikatakan sebagai seorang alim, mungkin alim besar. Tapi dia paling tidak suka ketika dia menyanjung, menyebut dia dengan asy-syekh, al-alim, al-imam, al-allama, al-fahama, al-nihrir. Pujian-pujian yang panjang. Dia tidak suka semacam itu. Walaupun mungkin dia berhak untuk semacam itu. Barakallahu fikum. Ini kelas ulama, kelas kita orang. Paling tidak suka disanjung dengan yang berlebihan. Al-ustad, al-fadil, al-muhtaram, sahibul ma'ali, sahibul sumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian mungkin dijelaskan apa begitu. Dia hafizul Quran, menghafal Quran, sudah menghafal arba'in, menghafal umdah, menghafal bulughul maram dan segala macamnya. Dan saya semacam itu. Itu bentuk ketawadhuan. Tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, tidak suka ditinggi-tinggikan martabatnya. Itu bentuk ketawadhuan. Juga di antara bentuk ketawadhuan barakallahu fikum ialah hajru da'wal ilm. Dia tidak suka mengaku-ngaku sebagai orang yang punya ilmu. Dia paling benci untuk mengatakan saya alim, saya syekh, saya ustaz, saya dai Semarang, dai nasional, ustaz kibar. Tidak pernah seperti itu ya Pak. Barakallahu fikum. Tidak ada pengakuan-pengakuan semacam itu. Itu bentuk ketawadhuan. Barakallahu fikum. Apalagi sampai pada tingkat takabur, menunjukkan kesombongannya, ketinggian hatinya, merasa lebih di atas yang lainnya. Tidak ada yang semacam itu. Itu merupakan tindakan-tindakan yang menyelisihi prinsip ketawadhuan. Bahkan termasuk bentuk ketawadhuan barakallahu fikum ialah al-harabu min hubbit tara'us wasyuhrah. Tidak suka, dia lari dari yang namanya tara'us, menjadi pemimpin, lari dari syuhrah, kemasyhuran, lari dari ketenaran. Itu dia cegah semuanya. Jangan sampai kemudian dia sok menjadi pemimpin, sok menjadi pengatur, sok menjadi rais dan semisalnya, atau kemudian dia kepingin tenar, kepingin masyhur, kepingin dikenal. Tidak. Itu semuanya bukan sifat orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sehingga sikap dia tawadhu, rendah diri, rendah hati di hadapan orang lain. Contoh yang dilakukan Rasulullah SAW terkait dengan tawadhunya beliau ialah beliau biasa berbaur dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak ada jurang pemisah antara Rasul dan para sahabat. Beliau biasa dengan para sahabatnya, di tengah-tengah para sahabatnya, bercengkrama dengan para sahabatnya, berbincang-bincang dengan para sahabatnya, bonceng sahabatnya, biasa. Rasulullah SAW disebutkan pernah membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal di atas keledai, bukan kuda yang gagah, keledai.
Naik keledai bukan naik kuda yang gagah, tawadhu. Membonceng seseorang di atas keledai lebih tawadhu lagi. Barakallahu. Itu betul tawadhuan. Misal biasa dibawa dengan mobil Innova gitu. Nyaman banget gitu ya. Suatu kali dijemput dengan mobil kijang kotak. Kotak gitu. Kalau Ustaz naik yang ini, langsung naik. Orang yang mutawadhi langsung naik, nggak ada masalah. Mau yang kotak, mau yang kapsul, mau yang Innova, mau yang apa aja, mau yang apa, naik nggak ada masalah. Tapi orang yang tidak punya ketawadhuan, komplain. Mosok naikkan saya di atas himar kayak gini. Ini bukan zaman himar, ini zaman modern ya. Kita nggak ada mobil yang lain. Lihat tuh, lecet semua tuh nanti baju saya bawa putih kayak gini nanti kotor gimana gitu. Belum nanti panasnya, keringetan dan segala macam. Wah bau segala macam. Tuh, yang lain aja. Langsung naik yang kotak ini, saya tak naik taksi aja lah. Allah minta. Itu menunjukkan takabur, menunjukkan ujub, menunjukkan tarafu'. Barakallahu. Itu bukan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW memberikan contoh naik himar, kendaraan yang paling nggak bagus. Adanya itu memboncengkan sahabatnya lagi. Itu ketawa Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika ada seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, mencari Rasulullah SAW, belum kenal sebelumnya, datang ke masjid Nabawi, tanya, mana di antara kalian yang namanya Muhammad yang mengaku sebagai Nabi itu? Para sahabat menunjuk, itu yang tengah-tengah, yang lagi layah-layah itu. Oleh Rasul, di tengah-tengah para sahabatnya, tiduran telentang di tengah-tengah para sahabatnya, dikelilingi oleh para sahabatnya, membaur, layah-layah gitu. Dan kemudian saat kamar khusus, saat kamar VIP, mosok layah-layah di atas tikar yang kayak gini, yang ada spring bednya, yang ada AC-nya dan segala macamnya, dijaga, nggak boleh ketemu Ustaz. Masya Allah lah gitu. Ya kadang semacam itu ada perlunya dengan kondisi tertentu. Tapi ketika keseharian normal dengan para sahabat yang lainnya, dengan kaum muslimin yang lainnya normal. Ketemu ya ketemu bareng, duduk bersama-sama, bercengkrama juga bersama-sama, nggak ada masalah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain. Ini semantum dia dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tawadhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, suatu kali pernah Rasulullah SAW ada seorang jariyah, gadis kecil, datang kepada Rasulullah SAW, pegang tangannya Rasul, mengajak beliau untuk menunaikan hajatnya, menunaikan kepentingannya. Diajak putar-putar di gang kota Madinah. Rasul ya ikhwan, dipegang tangannya oleh gadis kecil, cilik gitu ya. Ayo Rasul, ikut sama saya gitu barangkali ya. Ayo ikut sama saya. Kemana? Ayo pokoknya ikut sama saya. Keliling-keliling gitu, di gang-gang kota Madinah, blusak-blusuk kota Madinah. Rasul menuruti ajakan gadis kecil tadi sampai selesai hajat. Itu tahu bu, kenapa ya kan? Melihat profilnya Rasul, seorang nabi, seorang rasul, kepala negara ketika itu, pemimpin umat, banyak urusan yang dipikir, yang diatur, yang diurus, itu masih bisa menyempatkan waktu, menyelesaikan hajatnya anak kecil, itu kalau misalkan seandainya ada Rasul di sini, seandainya, ada anak kecil pegang tangannya Rasul, gitu ya. Bentar mau sama Rasul, pokok, nggak boleh, itu mungkin langsung ada pengawalan ketat gitu ya. Lebar itu. Rasul enggak? Gimana? Ring satu, Masya Allah. Tidak ada yang normal.
Mungkin kalau saya tak bayangkan sekarang ini gitu ya. Ada gadis kecil itu misalkan. Saya misalkan lagi jalan-jalan sama Ivan gitu. Langsung datang. Ustaz, sini sama saya sebentar gitu. Pegang tangan saya begini. Mau kemana? Ayo ikut gitu. Ayo ikut. Sebentar aja. Ya sudah ikut. Ya aja keliling-keliling gang-gang Semarang gitu. Jangan gitu. Keliling-keliling. Mau kemana, Nduk? Ayo ikut aja pokoknya. Kemana, Nduk? Terus aja sampai capek gitu ya. Kemana, Nduk? Ya itu Ustaz, saya tadi nyari toko kok gak ketemu Ustaz. Toko apa, Nduk? Toko ini loh, misalkan toko bahagia gitu. Ya Allah, Nduk. Itu tokonya. Oh iya. Mau apa? Ustaz, belikan permen. Nah, misalkan gitu. Ustaz, belikan permen gitu. Bentuk ketawaduan. Belikan dia permen. Nih, permen Bang. Sudah? Pulang. Itu tawadhu yang luar biasa. Kalau yang digandeng bapaknya, itu biasa bapaknya dewe. Yang digandeng orang biasa, normal. Tapi ketika digandeng seseorang yang punya kedudukan, yang punya posisi, pejabat, atau dai besar, ustaz besar, dan segala macamnya, atau orang yang terkemuka, dibegitukan. Dan sembarang orang bisa menunjukkan ketawadhuan, barakallahu. Hanya dianjurkan tawadhu ketika itu. Semakin dia tawadhu, semakin dicinta. Semakin dia tawadhu, semakin disuka oleh masyarakatnya. Dan tawadhu dia betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Tawadhu, ya, tidak suka dipuji, tidak suka disanjung, tidak suka mengaku-aku ilmunya dan segala macamnya. Tidak ada takabur, tidak ada ujub bangga diri, tidak ada upaya untuk tinggi hati di kalangan yang lain. Tidak ada jurang pemisah antara dia dengan masyarakatnya, dengan para pencari ilmu. Normal. Itu merupakan ketawadhuan, barakallahu fikum. Nah, ini dua perkara, mengamalkan ilmunya, dan yang kedua tawadhu. Barakallahu fikum. Hanya menyampaikan terkait dengan tawadhu, tapi paling tidak barakallahu fikum, apa yang saya utarakan tadi cukup untuk menunjukkan sikap ketawadhuan seseorang. Dan berapa sih? Yang malu. Saya mau tanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Ilmu Allah atau sunnah Rasul amat banyak. Ilmu agama Allah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah amat banyak. Sebaiknya dari mana kita mengawali atau mengamalkan ilmu agar ilmu itu tidak cepat hilang atau membekas lengket pada diri kita. Jadi dari gambar pertanyaan tadi, ilmunya antum sudah sangat banyak banget. Terus ngawal dari mana gitu? Allah bisa. Enggak demikian. Kita belajar itu kan proses. Sedikit demi sedikit kita belajar. Kan gitu ya. Dan langsung tahu-tahu segentong gitu kan enggak. Sedikit-sedikit. Ada ilmu 1, 2, 3. Semenjak itulah langsung kita amalkan dengan sekemampuan kita. Datang ke masjid ilmu, diajarkan tentang tata cara sholat misal. Langsung praktekkan. Supaya tata cara sholat kamu itu benar. Bagaimana cara takbirnya, angkat tangannya, dan segala macamnya, bacaan-bacaannya. Barakallahu fikum. Datang ke tempat ilmu, dikasih faedah. Kewajiban menimba ilmu agama Allah. Sisi kalian baca semangat ngaji, semangat telah berilmu. Dikasih lagi faedah yang berikutnya. Di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, mengamalkan dan tawadhu. Latih diri kamu untuk tawadhu. Terus demikian. Semampu kita. Terus diamalkan. Ada ilmu diamalkan, ilmu diamalkan. Wah.
Kalau yang dibahas terkait dengan mengawali dari mana, itu terkait dengan mempelajari sebuah ilmu. Mempelajari sebuah ilmu. Ini terkait dengan seseorang yang hendak intensif dalam menimba ilmu agama Allah. Maka dimulai dari ilmu-ilmu yang sangat dasar. Sangat dasar, ilmu akidah, dasar akidah, terus dan seterusnya. Itu memulai belajarnya. Tapi terkait dengan mengamalkannya, semenjak dia sudah punya ilmu, langsung diamalkan. Tarik itu. Sehingga jangan nunggu-nunggu banyak segunung gitu ya. Wah, mana dulu ya diamalkan dia. Enggak, keburu hilang. Belum sampai gunung sudah hilang baru kalau itu. Allah Ustaz. Allah Ustaz. 30 hari istri sudah berhenti nifas. Bolehkah dikumpuli? Belum dino ya. Hah? Iya. Terkait dengan nifas atau haid, tidak ada batas minimal dan maksimal. Itu pendapat yang rajih. Yang dianggap adalah darah. Selama masih ada darah nifas, maka selama itu pula dihukumi nifas. Selama ada darah haid, maka selama itu pula dihukumi haid. Paham ya? Ketika sudah tidak ada darah, barakallahu, maka dilihat. Ini cara untuk mengetahui sucinya seseorang dari haid dan nifas. Ketika darah nggak keluar, dilihat. Kalau sudah mengeluarkan cairan bening, namanya qaffatul bayda. Kalau mengeluarkan cairan bening tanda suci, maka dihukumi suci dari haidnya atau nifasnya. Melahirkan baru 10 hari, suci. Tidak ada cara yang keluar dan dicek sudah mengeluarkan cairan bening tanda suci. Ya suci. Tidak harus tunggu 40 hari. Paham ya? Setelah itu, ya terserah Anda. Kelas itu. Ketika sudah keluar cairan bening tanda suci, setelah itu kok keluar ada cairan kuning, kekuning-kuningan atau keruh atau kecoklatan, itu nggak dianggap. Tidak dianggap haid, tidak dianggap nifas. Ketentuannya kalau sudah keluar cairan bening tanda suci. Gitu ya. Nah, sehingga kalau 30 hari istri sudah berhenti nifas, bolehkah dikumpuli? Boleh, dengan syarat sudah suci dari nifasnya, ditandai dengan keluarnya cairan bening tanda suci. Setelah itu terserah Anda. Ya. Ya. Iya, awal nifas ya udah keluar darah. Buka satu belum ada darahnya, belum nifas. Nifas itu kan darah yang keluar ketika dia melahirkan. Jawabannya, apa yang Anda maukan? Jawabannya, bagaimana kalau sebelum melahirkan sudah keluar darah? Ya, sebelum melahirkan sudah keluar darah, apakah dihitung nifas? Gitu loh. Tahu ya? Jawabannya, kalau keluar darah sebelum melahirkan, biasanya sehari, 2 hari sebelum melahirkan, karena kontraksi janin. Karena kontraksi janin mengejar, wow, janin itu mau keluar aja, keluar. Dorongan yang sangat kuat dari janin mengeluarkan darah. Biasanya sehari, 2 hari sebelum melahirkan sudah dihitung nifas. Ingat, karena kontraksi janin. Paham ya? Ini pendapatnya Hanabiyah, Syafi'iyah, pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan pendapat yang dirajihkan pula oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala.
Masya Allah. Nanti bakas nifas sekarang tak aduk. Ini dia kan. Wah. Ini tetap aja di Semarang ada gejala-gejala aneh. Kan? Apa syarat untuk poligami? Syarat utama itu yang disebutkan dalam Islam adalah adil. Adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau khawatir tidak bisa adil, maka satu saja. Menunjukkan apa? Syaratnya harus adil. Adil di sini di dalam beberapa permasalahan saja, bukan dalam semua perkara. Yang pertama, adil di dalam tempat tinggal. Al-maskan, tempat tinggal. Yang kedua, adil dalam hal nafkah. Nafkah di sini tergantung kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, adil di dalam hal kismah, pembagian jatah hari. Yes. Kalau bisa adil pada tiga perkara ini, Anda sudah bisa poligami. Ya. Yang berikutnya ya ada kemampuan. Yes. Sudah siap? Nah, itu persyaratannya. Bisa adil atau tidak? Bisa adil, bismillah. Dan bisa adil, jangan macam-macam. Kemudian barakallahu yang saya sampaikan kepada antum terkait dengan poligami, dikatakan sudah di tengah-tengah masyarakat kita itu kata-kata poligami itu menyeramkan gitu. Ya, poligami itu menyeramkan banget gitu. Sudah jelek konotasinya. Maka saya sarankan betul kepada para ikhwah sekalian yang punya semangat berpoligami, ya, yang sudah punya kemampuan, yang sudah bisa adil, punya semangat berpoligami. Saya sarankan supaya betul-betul berpoligami dengan indah. Ya, perbaiki citra poligami. Tunjukkan poligami itu rahmat, hikmat. Poligami itu betul-betul mengundang kemaslahatan, indah. Atau ingatnya, hendaklah Anda berpoligami dengan indah, sebagaimana Anda nikah kali pertama juga dengan indah. Gitu ya, Anda. Nggak mampu, jangan macam-macam. Poligami itu sudah semata-mata maju, kawin, selesai. Bukan itu yang namanya poligami, panjang urusannya. Barakallahu fikum. Sehingga reng-reng pengaman siapkan terlebih dahulu sebelum Anda berpoligami. Terkait dengan poligami, kemudahan itu untuk masing-masing orang. Ada yang dikasih kemudahan, ada yang belum dikasih kemudahan. Barakallahu fikum. Nah, saya mempunyai istri yang belum sepenuhnya fokus belajar Islam dengan manhaj salaf ini, yang kadang-kadang membuat saya hilang kesabaran. Bagaimana sebaiknya saya, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Sabar. Mensikapi istri yang demikian itu harus lebih sabar. Sebab istrinya antum itu kadar keilmuannya tidak sebagaimana antum. Antum kan mungkin sudah lama taklim, sudah lama ngaji, sudah ngerti banyak perkara, sudah banyak ilmunya, sudah banyak amalnya, sudah mulai kokoh dalam berprinsip, sudah masya Allah dengan pemahaman salaf yang mulia ini. Antum tingkatan antum 1 tingkat 2 tingkat di atasnya para istri. Istrinya antum masih awam, masih jahil, belum banyak tahu ilmu. Kalau antum mensikapi istri dengan standarnya antum, ya rusak urusannya. Ya gak sabar gue mau. Antumnya semangat, saling, insyaallah gitu. Ayo dia ikut deh, harus. Namanya orang jahil orang. Nantilah saya mau belanja dulu, mau shopping.
Jangan gitu ya. Atau coba kita lihat, kamu udah cek. Dia jangan tidak pernah mau. Ya, itu tidak kesabaran. Kenapa dikarenakan antum ini mensikapi istri dengan standarnya antum? Kenapa ya? Caranya bagaimana? Caranya sikapilah keluarga sesuai dengan standarnya dia. Apa yang maksud? Istrinya antum itu seberapa kadar keilmuannya? Seberapa kadar keagamaannya? Kalau istrinya antum itu masih awam, belum banyak ngerti ilmu, maka harus sikapi istrinya antum sebagaimana? Mesti seperti orang awam. Penuh kesabaran, ketelatenan, dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dan segala macam, lembutkan hatinya, jinakkan hatinya, terus begitu. Dengan penuh kesabaran. Sebagaimana menghadapi orang awam. Saya paham ya? Dalam kondisi yang semacam itu, aku tidak bisa menuntut yang macam-macam sama dia. Proses, butuh proses. Nah, saya paham ya? Maksudnya gimana? Apalagi memang kaidah asal perempuan bengkok. Otaknya itu saru. Bukan. Bahasanya bukan soleman. Kurang akal dan agamanya kalau bukan saru. Apa? Kurang akal dan agamanya, gitu loh. Kok saru? Apa? Kurang akal dan agamanya. Sehingga sudah bengkok, akalnya kurang, agamanya kurang. Sehingga ya gitu ya, Pak. Mensikapi perempuan harus lebih sabar. Sabarnya harus berlipat-lipat ganda dibandingkan mensikapi yang lain. Ketika antum jengkel semacam itu, pasti jengkel sama istri. Yang antum ingat yang indah-indah gitu loh. Masa-masa indah dulu sama istri antum pertama kali dulu kenal segala macamnya. Bagaimana pandangan pertama, bagaimana cinta pertama. Itu menumbuhkan apa? Semangat kembali untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sabar. Bolehkah dalam jual beli mencari laba lebih dari 100%? Jawabannya secara hukum syar'i boleh. Tapi yang dinasihatkan oleh para ulama kita ialah memberi kemudahan kepada kaum muslimin. Berhujjah dengan keumuman hadis Rasul alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang banyak toleransi ketika menjual, banyak toleransi ketika membeli, dan banyak toleransi ketika memutuskan perkara. Di antara faedah tadi itu, jangan besar-besar oleh untungnya. Tujuannya untuk memudahkan kaum muslimin. Itu secara afdaliyah. Tapi secara hukum syar'i boleh. Tidak ada satu dalil pun yang melarang kita mencari laba lebih dari 100%. Antum bisa mencapai laba 1000%, nggak ada masalah. Itu kalau pasarnya seperti itu. Terang ya, sebenarnya lebih afdal memberi keringanan dan kemudahan kepada kaum muslimin. Antum lihat dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah tentang masalah ini. Barakallahu. Baik. Ada yang bertanya? Masya Allah, pandai dia. Orang ketiga yang sebutkan sama dia. Ada yang bertanya. Dahulu dia pernah mendapatkan uang yang sangat besar dari hasil perbuatan haram. Lalu sekarang dengan mengelola uang haram tersebut sukses di bisnis yang umum. Artinya
mubah gitu ya intinya ya. Lalu bagaimana bila dia bertaubat dan apakah uang-uang yang sekarang tetap selamanya haram? Bagaimana mestinya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jawabannya gimana ya Pak? Jawabannya gimana nih? Kalau seandainya saya katakan haram, reaksi itu gimana? Kalau seandainya saya katakan haram semua, gimana tuh reaksinya? Stres, depresi, pusing, atau bagaimana ya Pak? Aduh, haram kan? Kayak gitu ya. Mangan apa ini? Coba tadi saya nggak tanya. Coba nggak tanya, enak saya masih bisa menikmati yang saya miliki. Tanya haram, haram nggak ada ya? Jawabannya barakallahu fikum terkait dengan masalah semacam ini. Selama dia pada masa itu betul-betul jahil, tidak tahu ilmunya, ya tidak tahu ilmunya, barakallahu fikum, maka dia boleh menggunakan semua harta yang dia miliki sebelum tahu ilmunya. Allah mengatakan dalam Al-Quran di Al-Baqarah terkait dengan riba. Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepada dia peringatan-peringatan dari Rabb-nya, ngerti ilmu, fantaha, lalu dia bertaubat, berhenti dari riba tadi, falahu ma salaf, maka halal untuk dia semua yang telah lalu. Halal dengan nasul Quran. Ya, dulu dia sembarangan aja, uang sudah dapat uang besar dari cara yang haram, dikelola bisnis macam-macam apa gitu yang mubah, sukses, tajir besar kota Semarang sudah ini. Mobilnya ada yang Alphard, ada yang Lexus, ada yang gimana? Ngerti ya kayak mau rumahnya macam-macam segala macam, uangnya miliaran segala macam, nggak ngerti. Lagi santai-santai masuk ke Karyadi gitu ya, sholat maghrib berjamaah di Asy-Syifa, kok ada pengajian? Tuh dengarkan, loh haram kita ini. Ternyata yang selama ini saya kerjakan itu haram. Itu uang haram rupanya selama ini. Terus gimana? Sudah saya kelola jadi besar semacam ini. Terus bagaimana ini? Baru ngerti itu haram. Datang peringatan dari Allah, datang ilmu, datang argumentasi dalil yang mengatakan haram. Haram. Gelisah dia. Banyak. Kayak gitu ya. Gimana gitu? Dijawab dengan ayat tadi, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Alhamdulillah. Semua yang telah lalu untuk Anda halal. Halal. Kalau Anda di bisnis yang halal, teruskan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda di bisnis yang haram, hentikan ketika itu juga. Setelah Anda punya ilmu, yang setelahnya nggak boleh diambil. Jadi paham ya? Jangan antum di bank ribawi, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya tabungan segala macam, banyak sekali. Ngerti haram. Semenjak Anda tahu itu haram, yang sebelumnya halal bagi Anda, yang setelahnya tidak boleh diambil oleh Anda. Yang namanya orang exit itu kan ada proses. Ya, keluar dari bank ribawi kan ada proses. Ngerti ilmunya haram, keluar dari bank. Kan dia masih kerja, kan tidak langsung keluar kan gitu ya. Kan digaji, gaji yang setelahnya nggak boleh diambil. Itu harta haram semuanya. Masuk rekening langsung, bleng. Sistemnya online sudah, bleng. Yang bleng itu langsung hilangkan.
langsung ambil, langsung gunakan untuk fasum. Ya, untuk kepentingan umum, keluarkan. Nah, langsung. Ada lagi. Lagi. Yang harus pakai yang mana? Yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau usahanya halal, usaha umum. Barakallahu fikum. Misalkan buka usaha bakery. Cake and bakery gitu. Sukses, dikenal di Semarang sudah. Usaha kue kan halal ya. Halal dia. Buka usaha rental gitu. Sukses. Mobilnya banyak. Teruskan perkara yang halal. Apalagi? Ya punya hal-hal yang banyak. Lanjut, tidak ada masalah. Dikarenakan Anda di usaha yang halal dan Anda tahunya setelah tahunya ketika itu. Yang sebelum-sebelumnya halal bagi Anda. Yang dianjurkan barakallahu fikum ialah memperbanyak infak dan sedekah untuk membersihkan harta yang Anda miliki. Perbanyak infak, sedekah ya, supaya semakin bersih dan gunakan setelah itu untuk kepentingan-kepentingan yang syar'i. Gimana jawabannya? Masya Allah. Itu di antara kemudahan Islam untuk para pemeluknya. Cukup? Cukup ya? Ada yang lain? Cukup? Masya Allah. Ini begitu mendengarkan keterangan tadi langsung pulang ke rumah sujud syukur ya orang ini. Haram. Gimana mas? Tapi alhamdulillah boleh. Karena baru ngerti jadi boleh. Alhamdulillah. Cukup ya? Sudah malam ya? Sudah malam ya, cukup ya. Barakallahu. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pencerahan kita di masa akan datang. Semakin kita belajar, semakin bermanfaat ilmu yang kita miliki. Semakin kita belajar, semakin tawadhu kepada orang lain. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah ada kajian pada malam hari ini. Insyaallah untuk talim rutin Ahad pertama di bulan Januari akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Isnadi dari Iqbal melanjutkan pembahasan kitab tauhid pukul 9.45 di Masjid Taqwa Al-Muhajirin Jalan Lapangan 3 nomor 61 Purwakarta. Sekali insyaallah untuk talim Ahad pertama di bulan